Selamat datang kembali dalam program Panggung Rektor bersama saya Imade Suwardana, hadir kembali menyapa kita semua. Apa kabar? Hari ini saya hadir bersama seorang dosen luar biasa, dosen Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang baru pulang dari studi lanjut program doktoral. Mari kita sapa bersama ya. Apa kabar? Wah, apa kabar luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya izin memperkenalkan, Pak ya. Iya. Beliau ini dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Dalam beberapa waktu yang lalu beliau mendapatkan tugas belajar menyelesaikan program doktoral pada STFT Jakarta ya. Jadi sistemnya beasiswa itu adalah program sandwich. Yang melibatkan STFT Jakarta sebagai penyelenggara utamanya dan mitranya adalah PTHU di Belanda. Nah, jadi mata kuliah konsentrasi itu kami mengambilnya di sana. Oke. Jadi hari ini beliau hadir di kampus kembali Yaken Kupang. Kebetulan ini hari pertama setelah beliau menyelesaikan program doktoral. Anggaplah ini melapor kembali gitu. Atau menyatakan kesiapan kembali untuk ditugaskan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga hal-hal lainnya untuk mendukung kembali Yaken Kupang semakin jaya ke depan. Gimana kabar selama studi ini? Ya, begitulah Pak Rektor. Jadi perjuangan studi S3 itu bagi siapa saja mahasiswa di Indonesia ini atau di luar negeri itu suatu perjalanan yang panjang, melelahkan, membutuhkan banyak resources untuk dapat menyelesaikannya. Tapi puji Tuhan bahwa proses itu bisa diselesaikan dengan baik karena tentu itu dukungan dari banyak pihak, termasuk dari institusi sendiri. Betul, gitu. Tanpa dukungan-dukungan itu proses yang panjang dan sulit itu tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini buah panjang dari perjuangan bersama. Jadi saya merasa bahwa prestasi atau keberhasilan, kesuksesan ini bukan milik saya sendiri, tetapi ini milik kita semua, milik institusi, karena institusilah yang melahirkan proses yang panjang ini menjadi proses yang memiliki outcomes yang membanggakan bagi kita semua gitu. Baik. Saya mendengar fokus studi pada program doktoral yang digumuli dalam beberapa waktu lamanya, kurang lebih berapa tahun? 3 tahun ya? 6 semester. 6 semester. Jadi ini lulus tepat waktu gitu. Iya. Ya, untuk perguruan tinggi sekelas Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta ya. STT Jakarta. Kampus proklamasi ya. Iya. Ini selesai dalam waktu 3 tahun tuh luar biasa. Ya, saya mendengar Tuhan. itu bisa sampai 4 tahun, 5 tahun baru selesai. Terima kasih Pak Dr. Hosian Moru ya sudah menyelesaikan studi tepat waktu di STT Jakarta atau kampus proklamasi. Dan sudah kembali ke kampus dengan semangat untuk terus melahirkan ide-ide kreatif, memperjuangkan tanggung jawab dalam pengabdian Tridharma, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini luar biasa. Secara lembaga tentu kami sangat mengapresiasi dan ini menjadi tantangan tersendiri buat rekan-rekan yang masih ada studi di berbagai tempat, baik program doktoral di dalam negeri maupun di luar negeri. Kira-kira apa solusi-solusi yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang masih menempuh studi ataupun yang baru akan mau studi lanjut? Kira-kira bagaimana? Jadi Pak Rektor, sekarang negara kita sedang merumuskan undang-undang baru ya yang disebut sebagai Undang-Undang Setdiknas 2026. Itu mewajibkan semua dosen memiliki kualifikasi pendidikan S3. Tentu saja ini bukan sekedar sebuah dorongan yang besar bagi sivitas akademika di seluruh Nusantara, tetapi juga ini sebuah tantangan besar karena masih banyak dosen yang belum memiliki kualifikasi tersebut atau mampu memiliki kualifikasi tersebut gitu. Nah, tips dari saya adalah bahwa kita menempuh pendidikan S3 itu bukan sekedar kita melarikan diri dari tugas atau bukan sekedar
ingin mendapat refreshing gitu dari pekerjaan. Karena kalau itu tujuan kita, maka kita salah masuk alamat gitu. Karena pendidikan S3 itu lebih berat dari pekerjaan yang kita gumuli di institusi kita gitu. Kita betul. Kehilangan jam tidur, kehilangan waktu bersama keluarga, dan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Jadi semua itu harus dipertimbangkan secara matang ya. Semua itu harus dipertimbangkan secara cermat sehingga tidak ada yang boleh menjadi korban dari proses itu. Nah, tetapi tips yang bisa saya bagikan bagi teman-teman yang sedang studi ini, mereka harus betul-betul fokus pada tujuan mereka untuk menempuh pendidikan S3 ini. Nah, fokus itu adalah parameter utama yang menentukan mereka lulus atau tidak. Karena menurut survei dan menurut hasil penelitian terhadap banyak mahasiswa S3 di seluruh dunia ini, hanya 50% yang bisa menyelesaikan studi mereka gitu. Tepat waktu. Ya, bukan hanya tepat waktu Pak Rektor, tetapi 50% itu dari seluruh mahasiswa pasca sarjana S3 yang studi. Yang sisanya itu tidak bisa karena berbagai alasan, apakah biaya, apakah sakit, apakah keluarga, dan banyak masalahnya. Karena itu untuk mengikuti pendidikan S3 yang dibutuhkan adalah konsistensi dan juga konsentrasi. Fokus ya. Nah, fokus kita tidak boleh terbagi kepada banyak hal, termaksud kepada urusan-urusan internal kita, untuk internal dalam keluarga, internal di tengah tempat tugas dan sebagainya. Nah, itu menjadi kunci agar kita bisa menyelesaikan studi doktoral kita dengan baik gitu. Kalau biaya studi nggak fokus gitu. Ya, kalau biaya studi itu kebetulan saya ditanggung negara. Terima kasih. Nah, karena saya berterima kasih bahwa negara memfasilitasi proses itu, yang menjadi batu sandungan sebenarnya bagi banyak dosen yang tidak mendapatkan itu gitu. Nah, dengan memberikan support dana itu, saya merasa sangat dibantu oleh negara untuk menyelesaikan program ini. Jadi saya tidak lagi berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah finansial dalam studi ini. Betul. Tetapi bagaimana berfokus pada bagaimana menyelesaikan studi ini tepat waktu dan paling tidak memiliki manfaat bagi institusi ini gitu. Baik. Secara kelembagaan, YKN Kupang telah memberangkatkan kurang lebih 14-15 ya. Wah, ya itu 15. Luar biasa. Dan bersyukur ada dua dosen yang sedang studi doktoral di luar negeri dengan program beasiswa dari LPDP. Ya. Yang masih aktif sedang studi. Dan juga beberapa mahasiswa yang juga dalam masa studi dengan Bapak ya, yang sudah kembali juga ya. Kembali program sandwich dari STT Jakarta, kemudian ada beberapa bulan, mungkin 2 semester ya, studi tambahan di Belanda. Di Belanda dan di Korea mungkin ya. Ya, ada yang ke Korea, ada yang ke PTHU Belanda. Ya. Nah, ini kalau kita pikir-pikir ini, YKN Kupang ini SDM-nya luar biasa juga. Ya, saya merasa bahwa memang SDM kita di lembaga ini memiliki kompetensi yang cukup lengkap dan sangat berpotensi besar untuk membangun lembaga ini menjadi lebih baik sebenarnya. Tetapi seringkali memang potensi-potensi itu belum nampak selama ini. Nah, inilah yang menjadi PR besar bagi Pak Rektor sendiri, agar potensi-potensi yang selama ini hilang dari radar ya. Saya menggunakannya hilang dari radar, istilah menggunakan hilang dari radar ini kemudian dapat membantu mereka mengeluarkan potensi terbaiknya bagi lembaga ini. Nah, ini PR besar memang bagi Pak Rektor gitu. Jadi saya percaya bahwa sumber daya manusia di lembaga ini sangat kompetitif untuk berbagai urusan perguruan tinggi. Dan saya yakin jika sumber daya ini dikelola dengan baik, diberi kesempatan dengan maksimal, dan diberdayakan secara optimal, saya percaya bahwa lembaga ini akan bertumbuh menjadi lembaga yang sangat disegani, sangat berprestasi di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan di seluruh pelosok perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Bimas Kristen, yang telah memberikan support luar biasa untuk beasiswa program studi doktoral dalam negeri maupun luar negeri. Nah, baru-baru ini ada
7 lagi dosen YKN Kupang. Wah, luar biasa. 7 dosen YKN Kupang sebentar di semester ini mereka akan lanjut studi untuk program doktoral. 3 dosen di Universitas Negeri Malang, 1 di Universitas Brawijaya, Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Terus ada beberapa kemudian di kampus YKN Ambon. Ya. 7 dosen YKN Kupang ini segera melanjutkan studi untuk program doktoral. Ya. Ini membuktikan kualitas dosen YKN Kupang sudah bersaing lah itu. Iya, ya. Dan ini langkah bagi saya, ini langkah maju yang Pak Rektor dorong agar kampus ini memiliki kompetensi yang cukup baik, ya, berkolaborasi dengan banyak perguruan tinggi yang sudah lebih maju, lebih terdahulu dari kita gitu. Dan ini menjadi menjadi batu loncatan besar juga menurut saya. Karena studi S3 itu adalah investasi jangka panjang. Ya, kita tidak bisa tanam benihnya hari ini lalu petik benihnya hasilnya besok gitu. Nah, investasi pendidikan S3 ini suatu perjalanan yang panjang yang membutuhkan kesabaran, biaya yang besar, dan juga banyak pengorbanan gitu. Jadi ketika kita memiliki sumber daya manusia yang sudah kita bisa berdayakan secara baik melalui proses pendidikan studi S3, ini diharapkan menjadi batu loncatan besar bagi kemajuan perguruan tinggi termasuk YKN Kupang sendiri gitu. Baik. Dan saya harap memang ini menjadi poin penting bagi kita untuk mengevaluasi bahwa ternyata langkah maju kita ini sudah tepat gitu. Ya. Jadi studi doktoral ini kan lebih spesifik pada penguatan keilmuan ya. Penemuan, pengembangan keilmuan, dan juga upaya mengapresiasi keilmuan dalam bentuk hasil-hasil riset ya, hasil-hasil riset terpadu. Bisa ndak Bapak Dr. Hosian sampaikan sedikit fokus studi kemarin di program doktoral ini pada kajian apa kira-kira? Betul sekali Pak Rektor. Jadi fokus konsentrasi studi saya ini pada kajian ekoteologi yang kemudian menarasikan suatu bentuk transseksional ekoteologi yang melibatkan antara kajian biblis tentang ekologi dan juga kajian etnografis tentang ekologi. Jadi ada bentuk transseksional ya di balik kajian ekoteologi transseksional itu gitu. Jadi ini pendekatan yang belum umum dipakai tetapi menarik karena itu menjadi titik temu penting di dalam diskursus ekoteologi yang seringkali melibatkan ragam kepercayaan ya yang tidak hanya bertumpu pada perspektif Kristen saja tetapi kita bisa belajar dari perspektif-perspektif kepercayaan yang lebih luas yang sudah ada eksistensinya bahkan sebelum kekristenan masuk gitu. Nah, ini penting kenapa? Karena ini dapat mendorong bentuk kontekstualisasi yang lebih beragam dan membantu kita memahami iman secara lebih kontekstual, mendorong pemahaman ekologis yang lebih kontekstual, dan itu lebih dekat dengan keseharian komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat. Dan itu tentu adalah kunci keberhasilan dari upaya berekoteologi gitu. Oke. Ini luar biasa ya. Nanti ada waktunya di sesi-sesi selanjutnya untuk Dr. Hosian memaparkan sebagai sebuah bentuk capaian prestasi studi lanjut ya. Fokus tentang ekoteologi tadi. Nah, memang YKN Kupang ini berdasarkan pengembangan kurikulum berbasis OB. Sudah mengimplementasikan program pemerintah mendukung Astaprotas. Itu kampus berekoteologi. Dan hari ini dosen YKN Kupang yang punya fokus keilmuan, keahlian pada ekoteologi sudah hadir juga di YKN Kupang. Ini semakin menguatkan capaian pembelajaran berbasis keilmuan yang sudah dimiliki. Sehingga peran serta YKN Kupang untuk membangun kampus yang berekoteologi semakin kuat. Memang ini cita-cita kita bersama, dan ini bukan hanya misi besar Pak Menteri Agama tentang ekoteologi, tetapi seharusnya ini menjadi keprihatinan kita seluruh manusia yang hidup di tengah bumi ini. Karena memang kita berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja, masalah lingkungan hidup yang sangat berpengaruh penting bagi
sustainable community ya. Baik itu secara ekonomi maupun secara sosial, dan ini sangat penting untuk dipercakapkan secara serius gitu. Selama ini kan kita hanya bicara ekologi dalam konteks ya masalah hutan misalnya gitu, atau masalah laut gitu. Tetapi isu-isu ekologi yang ada di sekitar kita yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama itu hilang gitu. Jadi kita hanya bicara soal hutan di Kalimantan, kita hanya bicara soal laut Indonesia, tetapi kita tidak bicara soal hutan di Pulau Sabu misalnya, atau hutan di Pulau Timor yang sebenarnya lebih dekat ya secara kontekstual dengan hidup kita. Nah, melalui ekoteologi ini, misi besar Pak Menteri didorong untuk lebih membumi sebenarnya. Dan ini bagus sekali bagi saya, mimpi besar Pak Menteri ini, agar mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan bahwa masalah ekologi ini bukan hanya masalah pemerintah saja, bukan hanya masalah negara-negara besar saja, tetapi ini adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Tanpa masalah ini diperhatikan secara serius, maka seperti kata para ahli bahwa kita ini berada pada masa kepunahan massal yang ke-6 gitu. Nah, ini menjadi catatan penting menurut saya menyangkut isu ekoteologi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Osian Moru. Bapak Ibu pemirsa Panggung Rektor ya, dimanapun berada. Luar biasa. Saya memang sengaja menghadirkan beliau di hari pertama beliau berkunjung atau hadir kembali sebagai dosen di AKN Kupang pasca studi lanjut program doktoral. Iya. Karena saya ingin memperkenalkan bahwa SDM di AKN Kupang berkualitas. SDM di AKN Kupang juga punya daya saing sekaligus daya sanding yang hebat. Kami yakin AKN Kupang ke depan semakin luar biasa. Bagaimana Bapak Dr. Osian memaknai upaya kepemimpinan di AKN Kupang ini? Iya. Keberlanjutan kepemimpinan dan juga upaya-upaya pengembangan kepemimpinan yang sedang dikerjakan dan terus akan dikerjakan di kampus ini, sehingga dapat memberi solusi yang sangat kuat untuk pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur kelembagaan, tanggung jawab AKN Kupang berperan serta di tengah masyarakat. Mungkin ini menjadi closing statement ya, karena saya hadirkan Bapak ini bukan hanya dalam kapasitas sebagai dosen yang baru selesai tugas belajar, pada kemampuan atau ketajaman keilmuan yang telah dihasilkan dalam ruang belajar yang luar biasa menggumuli kurang lebih 3 tahun, tetapi juga sedang menghadirkan pemimpin masa depan. Amin. Jadi AKN Kupang ini harus didesain dalam upaya pembangunan kepemimpinan masa depan. Ya, saya setuju. Saya setuju dengan Pak Rektor. Jadi memang masalah banyak pemimpin di dunia ini adalah mereka melihat jabatan itu sebagai self-oriented. Ya, mereka tidak melihat jabatan itu sebagai sebuah tanggung jawab besar yang dipikul gitu. Nah, saya melihat bahwa AKN Kupang sekarang mulai berbenah dengan melihat bahwa tanggung jawab itu besar di pundak seorang pemimpin gitu. Dia tidak saja bagaimana mempersiapkan dirinya sendiri untuk berhubungan dengan banyak aspek kepemimpinan, tetapi lebih daripada itu dia memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya menjadi sosok-sosok yang memiliki kredibilitas, kapabilitas yang penting untuk meneruskan estafet perjuangan untuk membesarkan lembaga ini. Dan saya lihat itu sudah mulai ada di dalam sejarah panjang IAKN Kupang ini. Saya sungguh berharap bahwa IAKN Kupang ini suatu hari nanti bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin hebat yang tidak hanya memikirkan dirinya, kepentingannya, kekayaannya, keluarganya, tidak. Tetapi bagaimana melihat visi besar dari lahirnya lembaga ini, yaitu ingin memuliakan Tuhan di atas segalanya. Karena itu ini yang saya ingin harapkan, bahwa kunci daripada cita-cita itu adalah bagaimana bergandeng tangan, bekerja sama bersama untuk membangun lembaga yang besar ini menjadi lembaga yang mendatangkan rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia. Itu cita-cita bersama kita. Ya, baik. Saya pikir sudah ya. Iya, terima kasih. Kita akan tutup Panggung Rektor ini dengan edisi khusus sebenarnya ini. Panggung Rektor menghadirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa yang punya passion yang kuat, mahasiswa-mahasiswa yang
ada dalam pergumulan, situasi yang sulit, tapi tetap berjuang untuk menyelesaikan studi. Tapi hari ini, satu lagi Pak Rektor. ya silakan. Saya ini pesan untuk teman-teman yang sedang studi S3. Ya. Memang studi S3 itu tidak gampang. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali pergumulannya. Tetapi percayalah, mereka yang menjadi pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah terhadap situasi apapun. Dan andalkanlah Tuhan di dalam semua proses itu. Karena ketika kita tidak menyerah menghadapi semua proses itu, maka pastilah Tuhan akan membuka jalan untuk keberhasilan kita. Baik. Karena itulah Bapak dihadirkan dalam ruang podcast ini. Untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang mana Bapak telah jalani dengan penuh semangat, daya juang yang tinggi, dan selesai studi tepat pada waktunya. Itu luar biasa. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu dosen YKN Kupang khususnya yang hari ini melaksanakan tugas belajar dimanapun dalam program doktoral, berjuang terus, semangat, selesaikan tugas yang dipercayakan negara, yang dipercayakan institusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kembali menjadi inspirator, memberi inspirasi yang kuat, penguatan pada keilmuan, keberdampakan keilmuan kepada masyarakat, khususnya juga kepada mahasiswa. Nah, hari ini telah terbukti dosen yang diutus studi lanjut pada program doktoral sudah berhasil menyelesaikan studi dan kembali hadir di kampus untuk berkarya. Selamat Bapak Dr. Hosian Moru ya. Terima kasih. Luar biasa. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin. Ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Rektor. Mantap.